Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Salatu wassalamu ala ashrafi nabihi wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabilih amma ba'd. Yang terhormat Ketua Majelis Ta'lim Minhajul Muslim Bapak Dr. Fakhruddin Z MSI, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Minhajul Muslim yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kaji kita, marilah dengan seksama kita manjatkan doa. Yang pertama, semoga Bapak Ibu yang hadir dalam majelis ilmu ini bersama keluarga di rumah selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan, keimanan, ketakwaan, keberkahan, kemajuan, kebahagiaan lahir batin, dijauhkan dari wabah, penyakit, malapetaka, teror, kejahatan, dan lain-lain. Yang kedua, kita berdoa buat keluarga besar Minhajul Muslim yang hari ini sedang sakit, keluarga ibu bapak. Kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatannya, sehingga dapat kembali aktif sebagaimana sedia kala. Khusus yang kedua ini, kita doakan Ibu Puji Astuti binti Dorojatun yang sedang sakit. Semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Tidak lupa kita berdoa untuk kerabat, andai tolan, suami, istri, anak, kerabat yang berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah muliakan tempatnya di alam barzah. Menghantarkan doa itu, marilah kita bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim. Iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik. Wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi. Ila nuril fahmi wal ilmi. Waftah alaina abwaba ilmika. Kama fatahtaha ala anbiya'ika wa ulamaika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin. Wansyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa bil khusus jama'ah Minhajul Muslim min afatid dunya wal akhirah wa la taslub waqtan naza' imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka syifaan ajilan wasihatan tamman lana wala siyama Ibu Puji Astuti binti Dorojatun. Isfi'na ya syafi, isfi'ha ya syafi, antas syafi la shifa'a illa shifa'uka ya Allah, shifa'an la yugadiru saqaman. Allahumma gfir lana wali walidina waliman lahu haqqun alaina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم أنزل عليهم رحمة ومغفرة ونورا وهجابا من عذاب القبر ومن عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu dimuliakan Allah, pagi ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di Masjid Al-Jihad Minhajul Muslim. Untuk itu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada Bapak dan Ibu yang dengan tulus memilih hadir di Masjid Al-Jihad Minhajul Muslim. Di tengah demam libur panjang.
Saya mendoakan seluruh yang hadir beserta keluarga masuk surga. Badannya sehat, umurnya panjang, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya luas, hidupnya berkah, keluarganya sakinah, bisa husnul khotimah. Pagi ini kita akan mengkaji lanjutan kitab Uqudul Lujain fi Bayani Huquqiz Zaujain yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi At-Tanari. Halaman 49, baris ke-23. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Itu di halaman Warrajul. 49 baris kedua warrajulu. Warrajulu ra'in fi ahlihi ay zaujatihi wa ghairiha wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi hal wafahum huquqahum min kiswatin wa nafaqatin wa ghairihima kahusni ushratin aula wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha bihusni tadbiri al ma'ishati wan nushi lahu wasyafaqati wal amanati wa hifzi nafsiha wa malihi wa atfalihi wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha hal qamat bima 'alaiha aw la wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi bihifzihi wal qiyami bimasalihihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi hal waffa bima alaihi aw la war rajulu ra'in fi mali abihi bihifzihi wa tadbiri maslahatihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi hal wafa bidzalika aw la fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal wafa'u jawabu syartin mahdhufin wa dakhala fi hadzal umumi al munfaridu Ya. Alladzi la zawja lahu wa la khadima fa innahu yasduqu alaihi annahu ra'in fi jawarihi hatta ya'mala al-ma'murati wa yajtaniba al-manhiyati rawahu al-imamu Ahmadu wal Bukhariyu wa Muslimun wa Abu Dawuda wa Tirmidzi ya.
Bapak Ibu dimuliakan Allah, apa maknanya? Seperti apa pahamnya? Bagaimana cara mempraktekannya? Kitab ini, kitab yang isinya mengajarkan kepada kita bagaimana tata hubungan yang serasi antara suami dengan istri. Oh, coba Mas Bu Arbi. Hmm, panggil telepon rumah ya. Diantar ke mobil aja. Siapa Mas Dodo? Hah? Oh, ke dokter. Diantar pulang. Nah, luka. Oh iya, iya. Anu, eh, bang, apa? Bang, dok. Tidak apa-apa. Ya, pelan-pelan. Saya diambil. Tongkat harus. Nen, haji dong. Haji.
Sama Pak Sutrisno gini. Sama guru. Ya, harap tenang ibu-ibu semuanya. Jadi nanti yang di belakang karena ada orang tua mungkin bisa didampingi ya. Supaya didampingi, dipepetin takutnya jatuh lagi. Di dempet aja. Situnya nggak langsung ke itu. Siap. Gak mau pengen ngaji katanya. Pengen. Baik, kita baca doa untuk Ibu Arbi ya. Semoga Allah sembuhkan sakitnya dan dimuliakan hidupnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi fadilati suratil Fatihah. Ishfi'na ya Syafi, ishfi'ha ya Syafi, ishfi'ha ya Syafi. Ibu Hajjah Arbi Nasution, syifaan ajilan wasihatan taman. Anta syafi la shifaa illa shifauka ya Allah. Shifaan la yughadiru saqaman. Rabbana taqabbal du'aana wa yassir umurana wahdina subul salam. Waftah lana walaha Ibu Hajjah Arbi Nasution abwaba fadlika wa judika wa karamika wa izzatika wa jalalika wa haibatika wa rizkika wa afiatik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kita yakin doa itu dikabulkan. Karena yang berdoa lebih dari 40 orang. Kata Nabi, setiap 40 orang berdoa, satu mesti dikabulkan. Kalau satu dikabulkan, semua diterima. Baik, hari ini kita akan belajar kitab Uqudul Lujain. Apa katanya? Nabi bersabda, warrojulu, seorang suami. Katanya. Ra'in adalah pemimpin. Fi ahlihi, dalam keluarganya. Jadi seorang suami punya fungsi yang terhormat, menjadi pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Oleh Imam Nawawi, Syekh Nawawi dikasih keterangan. Siapa yang dimaksud keluarganya ini? Zaujatihi, terhadap istrinya. Wa ghairiha, dan yang lainnya. Yang di bawah tanggung jawab pengawasan si suami. Jadi seorang suami berkewajiban memimpin istri dan anak-anaknya menuju jalan Allah. Jadi menikah bukan sekedar duduk di pelaminan, diucapkan salam dan selamat oleh keluarga handai tolan, tapi menikah punya tujuan mulia. Seorang suami diwajibkan mengarahkan istri dan anaknya masuk surga. Jadi bukan sembarangan, cuma nikah, duduk bersanding, senang-senang bukan. Tapi punya tujuan mulia. Ajak istrinya, ajak anaknya masuk surga. Yang bilang siapa? Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang beriman. Ku anfusakum. Jaga dan peliharalah dirimu. Wa ahlikum. Juga keluargamu katanya. Dari apa?
Ku anfusakum wa ahlikum nara. Dari ancaman api neraka. Berdasarkan ayat itu, seorang suami berkewajiban untuk mengajak, mengarahkan istri dan anak-anaknya tidak masuk neraka. Karena itu seorang suami mulia banget. Terhormat kedudukannya. Mulia di hadapan Allah dan mulia di hadapan keluarga. Karena seorang suami berkewajiban membimbing anak istrinya supaya masuk surga, sudah sepatutnya istri hormat pada suaminya. Menghormati suaminya, menghargai suaminya, tunduk patuh pada suaminya. Kenapa? Tanggung jawab besar. Kapan mulai bertanggung jawab seorang suami? Ketika seorang laki-laki mengucapkan qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Saya terima nikahnya dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Pada saat itu, tanggung jawab atas keberlangsungan hidup seorang wanita menjadi tanggung jawab suaminya. Senang, susah, sehat, sakit, tanggung jawab suami. Kedengeran? Itu sebabnya seorang suami mesti punya tanggung jawab bukan saja sosial, tapi juga punya tanggung jawab ekonomi. Bagaimana menghidupi istrinya, menghidupi anaknya, supaya hidup dengan sejahtera dan bisa ibadah. Kalau berangkat dari ayat itu dan cara berpikir seperti begitu, maka langkah suami ketika mencari nafkah, bekerja, dagang, bisnis, macam-macam, jadi ibadah. Jelas? Wahwa, dan dia itu suami, mas'ulun an ra'iyati. Ya. Bertanggung jawab, katanya. Kalau di sini diperiksa tentang pemeliharaannya. Maksudnya, seorang suami bertanggung jawab dan diminta tanggung jawabnya nanti di akhirat. Tentang siapa? Tentang istri anak-anaknya. Diarahkan kemana tuh istrinya? Diarahkan kemana tuh anak-anaknya? Gitu. Dipimpin kemana tuh keluarganya? Kal wafahum, kata Syekh Nawawi, apakah dia telah memenuhi kepada ahlinya, kewajibannya? Gitu. Hukukohum akan hak-hak mereka. Apa hak mereka? Hak istri, hak anak. Min kiswatin, yaitu memberi pakaian. Seorang suami wajib memberi pakaian. Pakaian ada dua macam. Ada pakaian lahiriah, pakaian fisik. Jadi seorang suami wajib menutup aurat istrinya dengan pakaian yang halal. Kedengaran? Yang kedua, pakaian punya makna kedua. Perlindungan secara totalitas pada istrinya. Dilindungi oleh suaminya. Senang, susah, sehat, sakit, tanggung jawab suami. Kedengeran? Nggak boleh disakiti, nggak boleh dizalimi. Suami tanggung jawab. Wa nafaqatin. Selain pakaian, seorang suami wajib memberi nafkah, memberi belanja kepada istrinya. Ini nafkah selama sebulan. Untuk biaya hidup selama 1 bulan. Kedengeran? Jadi terhormat seorang suami itu. Karena dia bertanggung jawab dia. Gitu. Agar istrinya, anaknya bisa makan, bisa hidup sejahtera, dan bisa ibadah. Gak boleh seorang suami membiarkan istrinya keleleran. Apa keleleran? Hah? Terlantar nggak boleh. Berjuang. Bagaimana bikin istrinya senang. Bagaimana bikin anaknya senang. Bagaimana anak istri bisa hidup layak. Kedengeran? Nah berjuangnya itu ibadah. Dagang, kerja, usaha, ngajar, itu ibadah. Apalagi wagairihima dan yang lain dari keduanya. Selain pakaian dan nafkah itu, nafkah ada dua macam. Ada nafkah lahir dan nafkah batin. Seorang suami wajib menafkahi istrinya. Bukan cuma nafkah lahir, tapi juga nafkah batin. Bikin senang istrinya.
Bikin seneng istrinya mesem. Diam aja. Tidur mesem, bangun tidur mesem. Lagi masak mesem. Mandi mesem. Ya, orang mesem kan senang dia. Jangan bikin susah, jangan bikin nangis istrinya. Jelas? Nafkah batin bagaimana? Paling sedikit 4 hari sekali. Kedengeran nggak? 4 hari sekali. Kenapa 4 hari? Bininya 4. Jadi sehari satu, satu. Ketemu lagi, baru 4 kali lagi. Selain itu katanya seorang suami wajib katanya kahusni usrah katanya. Mempergaul istri dengan baik. Bagaimana mempergaul istri dengan baik? Ada ayatnya ada. Wa ashiruhunna bil ma'ruf katanya. Pergaulilah istrimu dengan cara yang baik. Bagaimana cara yang baik? Ngomongnya biar enak. Kedengeran? Kalau manggil istri biar enak. Jangan beberekan. Atau beberekan. Teriak-teriak. Indun, Indun. Gitu. Lama nggak bangun-bangun si Indun, nggak keluar-keluar. Begitu keluar, dasar lu. Kayak kebok lu. Ya Allah, jangan. Kedengeran nggak? Nggak boleh. Kenapa? Biar begitu istrinya. Dulu kemana aja waktu masih muda. Kedengeran? Dulu nggak ketemu sehari kiamat dia. Jadi panggil dengan enak. Kalau Nabi itu manggil istrinya, samperin, udah deket baru panggil. Udah deket, ya Humairah ta'ali. Sini. Jadi nggak teriak-teriak. Tidak cerdas, tidak bijaksana. Kedengeran? Panggil istri dengan panggilan yang kalau kita panggil istrinya demen. Jangan manggil dengan panggilan yang tidak suka dia dipanggil itu. Apa kayak panggilnya terserah. Cari yang kalau kita panggil dia demen. Tersipu-sipu malu. Kedengeran? Apa tuh kahusni asrah katanya? Kahusni usrah. Bergaul dengan baik. Dengan sikap. Sikapnya suami melindungi, mengayomi. Bertanggung jawab atas kelangsungan istrinya, anaknya. Saya tanggung jawab. Gitu. Kedengeran? Malah suami bilang, nggak usah kerja, saya yang kerja. Kamu di rumah, istri, anak keluarga, jaga dengan baik. Dengeran nggak? Itu. Nah, aula atau tidak? Apakah seorang suami sudah menjalankannya belum? Kalau belum, dosa dia. Gitu. Kalau gitu gimana? Mulia sekali seorang suami itu. Itu sebabnya hormat patuh kepada suami menjadi wajib bagi istrinya. Wajib bagi anaknya. Paham dan ya? Jadi tertulis biar ada oleh-olehnya. Satu, menjaga, memelihara, mengarahkan istri dan anaknya ke jalan Allah. Nah, menjaga, memelihara, mengarahkan istrinya dan anaknya ke jalan Allah. Jalan Allah apa tuh? Dinul Islam, agama Islam. Kedengeran? Yang kedua, bertanggung jawab atas kelangsungan hidup istri dan anaknya.
Apanya nih? Pakaiannya, sandang pangannya, perlindungannya, sandang pangan papan. Ada papan ya? Papan itu rumah. Ya, usahakan supaya istri anak itu tidurnya nyaman, ibadahnya enak. Dengeran nggak? Dia berusaha, berjuang, hidupnya berjuang. Tuh. Supaya apa? Supaya tugasnya suami bisa dilaksanakan dengan baik. Sandang, pangan, papan. Hmm. Kalau sekarang pendidikan, mesti ditanggung sama suaminya. Kedengeran? Jadi luar biasa nih tanggung jawab suami nih. Ya. Kalau dia nggak kerjain, dosa dia. Itu sebabnya menikah bukan cuma duduk bersanding. Setelah itu selesai, bukan. Seorang suami berkewajiban membawa istri dan anaknya masuk surga. Bukan cuma sampai kakek-kakek ninen-ninen. Bahasa apa tuh? Bukan cuma sampai kakek nenek-nenek. Setelah itu selesai, bukan. Ajak istrinya, ajak anaknya masuk surga. Supaya istri anaknya masuk surga, dididik dia. Diajarin. Bagaimana sholat, bagaimana ibadah, bagaimana mandi wajib, bagaimana wudhu, bagaimana istinja. Kedengeran? Bagaimana berakhlak. Ajarin. Nggak bisa ngajarin karena suami nggak punya pengetahuan, bawa ke majelis ilmu. Suruh ngaji. Kedengeran nggak? Nih ongkos yang ngaji nih hari Ahad. Ini bajunya. Ini kerudungnya. Ini sendalnya. Hah? Sama tasnya sekalian. Ya Allah. Kenapa? Karena kalau istri ngaji, belajar, istrinya punya pengetahuan, suaminya demen. Udah dia nggak bisa ngajar istrinya, kita biayain ya. Tuh. Lebih bagus lagi istrinya ngaji, suaminya ngaji. Diam aja. Yang amin cuman berapa sih? Ya, hidup sebentar. Paling kelas-kelas kita 90 tahun lah. Amin. 90 tahun sebentar, Bu. Kalau 90 tahun di dunia, di akhirat belum satu hari. Kalau gitu gimana? Masih panjang hidup ini. Gunakan yang 90 tahun insya Allah ini untuk sebesar-besarnya manfaat di akhirat. Mumpung hidup, gunakan buat mencetak kebaikan. Jelas? Itu tugas suami. Sekarang lanjutannya. Wal mar'atu, dan seorang istri. Mar'ah itu perempuan, maksud istri. Ra'iyatun, ditanya. Ra'iyah menjadi pemimpin. Fi baiti zauja, di rumah suaminya. Dia bertanggung jawab tuh. Bagaimana kelangsungan rumah tangga suaminya. Rumahnya, anaknya, isi rumah. Tanggung jawab tuh. Amin Mak Natu. Bihusni tadbiril ma'isyah katanya. Dengan baik mengatur kehidupan diatur. Ini kamar ini, kamar ini, kamar ini. Tuh. Ini ruang buat belajar, ini ruang buat tidur, ini ruang buat makan, ini ruang buat masak. Diatur sama dia, ditata untuk keluarganya, rumahnya. Kedengeran? Dia bisa menata nih. Jadi dia bisa mengatur anak tidur jam berapa, belajar jam berapa, sekolah jam berapa. Dengeran? Kalau perlu anter, gitu. Kalau masih kecil, anterin. Tuh. Kalau nggak bisa nganter, biayain. Kedengeran? Sekolahin yang bener. Di sekolah-sekolah yang membawa anak itu jadi yang mengerti Islam. Di selain sekolah umum, juga ajarin soal agama.
Kalau cuman umum aja, pincang nanti. Anak nanti pinter otaknya, tapi nggak bagus akhlaknya. Ajarin agama, gitu. Di sekolah umum ada agama memang paling 2 jam seminggu. 2 jam seminggu nggak bisa memenuhi target. Tambahin di rumah. Bagaimana di rumah? Panggil guru. Nggak apa-apa pakai ongkos biar nggak apa-apa. Panggil guru, ajarin tuh anak. Kalau nggak punya guru, tanya Minhajul. Diem aja. Ada Ustadz Hanan, Ustadz Bayhaqi. Kita kirim nanti. Ajarin tuh anak bagaimana sholat, bagaimana ibadah. Bapaknya nggak sempat, ibunya nggak sempat karena dua-duanya sibuk atau kerja. Tuh, ajarin guru. Kedengeran? Biaya buat membiayai guru jadi ibadah tuh. Amal soleh. Kedengeran nggak? Sekolahin anak. Belajarin dia. Terus gimana? Supaya dia berpraktek dia. Bagaimana tahu kalau waktu sholat itu sholat bukan tidur. Kedengeran? Azan subuh, sholat bukan tidur. Azan maghrib, sholat bukan nonton TV. Bagaimana bisa tahu begitu? Gurunya ngajarin. Kalau bapaknya belum pulang maghrib, gurunya. Kedengeran ya? Tadbir, jadi punya tanggung jawab seorang istri apa tadbir? Tadbir itu memanage, menata, tata kelola keluarga itu istrinya. Wanusilahu menasihati kepada suaminya boleh. Seorang istri boleh mengingatkan suami. Gitu. Kedengeran? Begitu dengar azan, bang, sholat bang. Ingetin, kalau enggak bablas dia. Apalagi rumah jauh dari masjid. Ibu, itu ya. Sekarang ada kemajuan nih. Kalau bapak ibu ke Amerika Serikat, ke Eropa, ke Inggris, ke mana, nggak kedengeran azan. Kalau waktu azan nggak kedengeran. Cuma ada satu di London, di pusat kota London. Kalau azan boleh satu masjid. Sekarang di Amerika Serikat, di gubernur Pennsylvania itu kemudian karena ngelihat kejadian di Los Angeles, membolehkan azan sehari 5 kali. Kedengeran nggak? Kenapa? Ternyata azan itu penting. Mengingatkan orang, sudah masuk waktu sholat. Sholat dong. Kalau nggak diingatkan, lewat. Orang nggak sholat. Kedengeran? Bersyukur, makin berkembang sekarang. Bapak Ibu dimuliakan Allah, itu. Boleh tuh istri ngingetin suami. Ya. Bang, marah. Ya nasihatin biar benar, jangan disuruh-suruh, terang aja marah. Ibu nih misalnya bilang sama suami ibu, "Bang, saya mohon izin ntar malam mau tahajud." Kata suami ibu, "Saya juga mau tahajud, bangunin ya." Nah, kalau dua-duanya tahajud, suami tahajud, istri tahajud, ya Allah tuh rumah berkah. Tuh rumah enak ditempatinnya. Jauh dari syaitan. Lagi baca sambil sholat tahajud baca Quran. Ya Allah. Di situ kebahagiaan. Kedengeran? Tuh. Bikin suasana seperti begitu. Makanya sebaiknya kalau bisa rumah ibu, rumah bapak, mesti ada ruangan khusus. Nggak usah besar, khusus buat sholat. Kira-kira ini suami, ini istri, anak, cukup gitu. Buat sholat. Kenapa ada hadisnya? Nawwiru buyutakum bitilawatil Qur'an wa salatil jamaah. Sinarilah rumahmu, kata Rasulullah. Dengan kamu suka membaca Quran dan sholat berjamaah. Kalau rumahnya jauh dari masjid. Kalau rumah dekat dengan masjid, berjamaahnya di masjid. Baca Qurannya di rumah. Rumah kalau dibacain Quran, terang tuh rumah.
Dibanding rumah lain nih se-RW 5, yang paling terang rumah ibu tuh. Kenapa? Baca Quran tuh yang punya rumah. Jelas? Rumah kalau suka dibacain Quran, tenang, adem. Malaikat turun. Yastami'unal Quran. Mendengarkan orang yang di rumah itu baca Quran. Jin muslim turun, ngedengerin. Rumah yang kalau dikunjungi malaikat, setan kabur. Kalau rumah kayak begitu, tenang tuh rumah. Itulah as-sakinah. Ketenangan batin ada di situ. Kedengeran? Beda kalau rumah dangdut melulu. Be. Kelihatannya seneng tuh orang, belum tentu. Hatinya gelisah. Kenapa? Nggak ada rahmat, tidak ada nur ilahi. Emang nggak boleh Pak Ustadz dengan dengar musik? Boleh, sekedarnya. Kedengeran? Jangan dari mulai subuh sampai mau tidur lagi dangdut aja. Jelas? Terus apalagi katanya seorang istri punya tanggung jawab wasyafaqah, menyayangi suaminya. Bu, kedengeran nggak? Sayangin suami, Bu, mumpung ada suami, di eman-eman. Di eman-eman, di apa di eman-eman? Sayang, tuh. Jangan diomelin. Kedengeran? Ini ngomong bener nih, Bu. Guru kan mesti ngomong bener dong. Suami pulang nih habis sholat subuh di Masjid Al-Jihad keliling, dia muterin tomang. Muter, muter, namanya muter ke muter tomang kan lama kan capek. Pulang ke rumah, pegel kakinya, duduk di sofa, nyender, merem. Ya, capek nyender, merem. Ibu begitu lihat suami ibu pulang capek, merem, buru-buru ke belakang. Terus tuh udah nggak bener tuh suruh disiram gimana ibu? Ibu bikin ke belakang, bikin cappuccino. Kedengeran? Tuh. Bakar tuh roti. Kedengeran nggak? Roti 3 tangkap, ada mesesnya di dalamnya. Nah, taruh di depan, kan sofa ada mejanya. Nah, taruh di situ. Ntar dia bangun mendusun, Masya Allah, kata suaminya. Ini kayak di sorga gua. Ini pasti bini gua nih. Kedengeran nggak tuh? Tuh, dia buru-buru ke belakang. Kedengeran nggak? Itu, jangan diomelin. Apalagi disiram. Kedengeran? Kalau suami pulang terus kayak tadi, jangan diomelin, jangan dialokin. Ada tuh, Bu. Dasar aki-aki. Aki-aki. Emang udah tua. Nggak usah bilang aki-aki, orang udah tahu udah tua dia. Paham tuh? Jangan bilang, dasar pangsiunan, pangsiunan. Dulu kemana aja? Sekarang pensiun, dulu kan gagah masih. Kedengeran nggak? Jangan. Hormatin. Kan hidup udah berapa puluh tahun tuh hidup sama-sama. Hormatin tuh suami. Tuh. Kedengeran? Tuh. Nanti kalau ibu terus belajar kitab ini, seorang istri itu punya sifat al-i'rad anha katanya. Mesti punya sifat menawarkan diri. Amin tuh. Satu jangan amin. Menawarkan diri. Ini nggak boleh. Ya. Jelas ya? Ya, baik hakim masih muda kata gitu. Suami saya udah tua Pak Ustadz. Ini bukan soal tua muda nih. Biar udah tua juga tetap aja cinta sama suami tetap mesti berlangsung. Kedengeran? Sayang itu suami gitu. Ya.
diopenin. Wal amanah, dan istri punya kewajiban harus jujur. Kedengeran? Jujur. Apa jujurnya? Uang yang diterima dari suami pakai seefisien mungkin, sehemat mungkin. Jangan dihambur-hambur. Pakai buat keperluan. Yang nggak perlu nggak usah dibeli. Kedengeran? Tuh mikir masa depan. Buat apa kita hambur-hambur? Kita kan mesti mikir besok dan seterusnya. Kedengeran ya? Ngaji gini gue nggak demen, gue keluar aja dah. Ya, ya. Meskipun, meskipun begini, meskipun sekarang ibu tidak seperti dulu. Misalnya sekarang sudah nggak ada suami, apa-apa. Pengetahuan tentang ini tetap perlu. Ibu kasih tahu anak ibu. Bisa tahu nggak? Ibu kasih tahu tuh anak, kerabat, andai tahu begini nih kalau jadi istri nih, gitu. Mesti amanah, mesti jujur. Gitu. Bagaimana cara mengelola uang yang diberikan oleh suami? Laporin. Malah kalau bisa ibu catat tuh. Debit berapa, kredit berapa, saldo berapa. Ada tuh. Bener ibu. Dulu. Karena istri saya dulu sekolahnya akuntansi. Dia saya kasih berapa, catat. Ntar keluar berapa. Saldonya ketahuan. Sebulan tuh ketahuan. Mana banyak keluar buat kebaikan atau buat yang lain-lain. Ketahuan. Kedengeran nggak? Kalau kebanyakan yang tabzir, kita rem. Gitu. Kasih tahu nih per bulan. Nah, saya udah tua Pak Ustadz, sekarang boro-boro nyatet-nyatet begini. Paling enggak kita mesti kasih tahu. Misalnya, kalau kejadian ibu di rumah ibu datang orang tua ibu datang ke rumah ibu. Nah, ketika dia datang, kemudian suami ibu lagi dinas atau kerja. Gimana? Sediain aja makanan, sediakan hidangan dengan baik gitu. Tawarin nginep, tinggal di sini aja nginep gitu. Kalau nggak mau nginep, mau pulang aja karena ada banyak urusan, terus kepelin. Paham nggak tuh? Bukan kepelin begini, bukan. Kasih. Gitu. Jelas? Bagaimana? Sebelum ngasih, ibu telepon suami ibu. Dari kerja. Bang, ada emak nih kemari, katanya sama bapak. Ditawarin suruh nginep nggak mau. Gitu. Mau pulang aja karena ada perlu. Boleh nggak bang saya kepelin? Sekian. Gitu. Kalau suami ibu bilang, saya ridho. Dua-duanya dapat pahala tuh. Suami dapat pahala. Itu karena berbuat sodakoh. Istri berpahala karena bakti pada orang tuanya. Tuh. Itu kasih tahu. Gitu. Kenapa mesti kasih tahu? Kan sudah dikasih seluruhnya tuh uang buat sebulan. Tapi keterbukaan penting. Supaya tidak ada anggapan yang keliru dari suami. Kedengeran? Ngomong paling enggak. Itu. Tuh katanya amanah. Nggak boleh istri dusta, bohong. Kalau istri jujur, ya Allah, Bu. Kalau istri jujur sama suaminya, jangan dompet, celana dikasih. Sama tas-tasnya dikasih semua nih. Kenapa? Jujur istrinya, karena dia percaya istrinya nggak bakal nyeleweng. Wahidin nafsiha. Seorang istri wajib menjaga dirinya. Jaga dirinya, kesehatannya, dirinya, tuh auratnya. Kalau lagi nggak ada dulu, kalau suami nggak ada di rumah, nggak boleh, Bu. Dengerin. Kalau suami nggak ada di rumah, nggak boleh ngobrol sama laki lain. Nggak boleh. Laki-laki lain, tetangga. Suami orang lain ngobrol 2,5 jam. Nggak boleh. Kedengeran nggak? Suami nggak ada. Kalau ada tamu laki-laki, bukan kerabatnya, bukan saudaranya, maaf.
Saya nggak bisa nerima ya karena suami tidak ada tempat. Gitu bilang. Jangan malah ngobrol. Kedengeran nggak? Kenapa? Ibu mesti jaga sebagai orang yang mesti menjaga amanah. Kedengeran? Wa malihi, jaga harta suami yang dititipkan pada ibu. Ketika suami sedang dinas bekerja, jaga tuh hartanya, jangan dihambur-hambur. Gitu. Watfalihi, jaga anaknya. Gitu. Kedengeran ya? Ini sekarang tanggung jawab suami. Istri, ini kalau dikasih, ini kan refill ya, bisa bisa diisi nih pakai anunya tintanya. Satu, itu menjaga, memelihara semua yang diberikan suami. Apanya? Hartanya, anaknya, dirinya. Jaga dirinya, Ibu. Kedengeran nggak? Kalau nggak ada suami, nggak boleh keluar rumah. Kedengeran? Nggak boleh keluar rumah yang tidak perlu. Jelas? Mesti jaga. Jaga diri, jaga dirinya, keluarganya. Yang kedua, diperkenankan istri mengingatkan suami. Supaya apa? Supaya ibadah dan istiqomah. Dia. Jelas? Jaga anaknya, jaga rumahnya, jaga diri si istri itu. Dari apa? Dari berbuat yang menimbulkan hati suami tidak nyaman. Kedengeran? Wahia, siapa tuh? Katanya istri itu. Mas'ulatun an ra'iyatiha. Nanti akan dipertanggungjawabkan, akan diminta tanggung jawabnya oleh Allah tentang apa yang ditugaskan untuk dia jaga. Bagaimana dia menjaga dirinya, bagaimana menjaga anaknya, bagaimana keluarganya. Hal qomat bima aliha, katanya. Apakah dia telah menjalankan apa-apa yang telah wajib dirinya atau tidak? Tuh. Jadi nggak sembarangan. Nikah bukan cuma sekedar nikah terus selesai, bukan. Bertanggung jawab dia atas rumah suami, atas anak suami, atas harta suami, atas dirinya si istri. Kedengeran nggak? Misalnya nih Bu, nggak bagus ya seorang istri pagi-pagi ada tukang sayur liwat. Kedengeran? Di kampung saya sana, kalau pagi ada tukang sayur dorong-dorong gitu tuh. Dorong-dorong gitu. Ya, dorong-dorong sayurnya, nawarin. Nggak bagus seorang istri masih pakai you can see, rambutnya diriap, keluar rumah, belanja, belum mandi lagi. Kedengeran? Beli sayur, keteknya diangkat-angkat. Keluar rumah, tutup aurat. Kedengeran? Kalau di dalam kamar, gitu, Bu, kalau di dalam kamar jangan pakai jilbab. Tadi suami bilang, lu nggak panas tapi lu. Jangan kedengeran. Kalau keluar rumah, nggak boleh. Kecuali tertutup aurat. Termasuk belanja. Gitu. Jelas? Hal qomat bima alaiha. Aula. Apakah dia telah menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak katanya. Sampai di sini. Berdasarkan alasan itu,
Istri dapat pahala kalau menjalankan tanggung jawab itu. Suami besar pahalanya kalau menjalankan fungsi sebagai suami dengan baik. Kalau dua-duanya berlangsung dengan baik, itu salah satu ciri rumah tangga bahagia. Rumah tangga bahagia, kata Rasulullah ada 4 cirinya. 1, rumah yang luas. 2, pasangan yang taat. Nah, pasangan itu suami istri. Yang ketiga, anak yang soleh. Yang keempat, almarkabul hani. Tuh. Yang kaitannya dengan barusan kita ini dia. Pasangannya taat, suaminya taat pada Allah, istri taat pada Allah. Rumahnya luas dengan rahmat Allah. Baca Quran, sholat berjamaah. Anak yang soleh. Tuh. Itu bahagia itu. Ya. Rumah luas, suami istri taat, anak soleh seneng. Beneran. Rumah bagus. Ya. Suami istri rajin ibadah. Anak narkoba. Nggak enak. Kedengeran? Yang keempat, kendaraan yang baik. Markabul hani. Apa itu kendaraan yang baik? Bukan punya BMW yang bagus, bukan punya Lamborghini. Tidak mesti itu. Jadikan Islam kendaraan kita. Gitu. Dalam berumah tangga, bertetangga, bermasyarakat, dan bernegara. Amin. Ya Robbal. Cukup dulu ya. Nanti habis ini wal khadim, pembantu rumah tangga. Tuh. Tugasnya apa? Minggu depan ngaji lagi dah. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, materi kajian kita berakhir mengenai kewajiban suami dan kewajiban istri. Dan endingnya rumah tangga bahagia itu adalah rumah tangga yang dihiasi dengan agama dan juga pasangan yang taat, ya beribadah, anak yang soleh. Dan itu yang kita selalu sampaikan pada pengantin hidup, ya semoga sakinah, hiasan mawadah warohmah. Sekarang masih diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan. Ya, silakan. Ya, lanjut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau nanya, tadi Pak Ustadz mengajarkan si suami untuk mengajak keluarga, istri dan anaknya bagaimana untuk beribadah biar sama-sama bisa masuk surga. Tapi mungkin di sisi lain ada yang istrinya yang lebih bertanggung jawab untuk keluarganya itu Pak Ustadz. Apakah si istri itu bisa mengajak suami dan anak-anaknya juga ke masuk surga? Karena si istri ini mungkin dia lebih giat dalam segala hal Pak Ustadz, sedangkan suaminya giat-giat tapi lebih giat istrinya Pak Ustadz. Terus pertanyaan yang kedua Pak Ustadz, nanti di akhirat itu kan akan dikumpulkan semua mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Apakah ada perbedaan umat Nabi Adam sama Nabi Muhammad SAW melihat banyaknya miliaran umat yang akan ada nanti di akhirat?
Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Ibu. Yang pertama, apakah boleh seorang istri kemudian bertanggung jawab dan mengajak si suaminya, anak-anaknya menuju surga? Jawabnya bukan cuma boleh. Salah satu kewajiban istri mengingatkan suami. Wa nuskhilahu katanya tadi. Menasihati suami agar suaminya lebih lurus, lebih fokus pada Allah. Istri yang seperti itu, dia lakukan itu karena sayang pada suaminya. Menyelamatkan suami dan anaknya agar masuk surga. Boleh nggak? Boleh banget. Bagus malah. Ya. Kan keluarga ada macam-macam ya. Ada keluarga yang istrinya solehah. Anaknya soleh. Sayang suaminya. Tidak soleh. Nah, kepada model keluarga macam ini, istri punya kewajiban moral untuk mengajak suaminya bersama-sama dia dan anak-anaknya masuk surga sama-sama. Sebaliknya ada suaminya rajin ibadah, anaknya juga soleh, sayang istrinya alot banget, susah banget diajak ibadah. Itu siapa contohnya? Keluarga Nabi Nuh. Suaminya soleh, Nabi Nuh. Anaknya juga soleh, istrinya durhaka. Kalau yang ibu tadi tanya, semacam keluarga Fir'aun. Istrinya solehah karena beriman pada Allah. Suaminya Fir'aun. Nah, dia mesti berusaha mengajak suaminya agar mau beriman. Sampai batas tertentu dia lakukan tapi nggak mau berubah. La haula wa la quwata illa billah. Ajak Bu, sayangi suami. Biar masuk surga sama-sama. Jelas? Yang kedua, apa tadi lupa? Apa? Umat Nabi Oh ya, dari Adam. seperti apa kedudukan umat Nabi Muhammad dibanding umat yang lain? Nabi Muhammad karena kemuliaan dan keagungannya juga diberikan kemuliaan yang sama kepada umatnya dibandingkan umat-umat yang lain. Lebih mulia dibandingkan yang lain. Misalnya, kalau umat lain itu melaksanakan ibadah, gitu, maka Nabi Muhammad umatnya juga diberikan kewajiban melaksanakan ibadah yang nilai ibadahnya, pahalanya lebih besar dibandingkan umat-umat yang lain. Contoh lagi, ya, umat Nabi Muhammad itu akan diberikan privilegi, ya, keistimewaan dibandingkan umat yang lain dengan apa? Dapat syafaat Rasulullah SAW. Nah, orang pertama nanti yang lewat Siratul Mustaqim sampai di ujung pertama kali itu Nabi Muhammad. Beliau berdiri nanti di ujung Siratul Mustaqim dan berdoa, Allahumma sallim ummati, selamatkan umatku ya Allah. Begitu Nabi bilang, Allahumma sallim ummati, selamatkan umatku, orang Minaju lewat. Selamat. Jadi ibu jangan ragu. Tetap teguh dalam Islam, istiqomah dalam iman Islam, dan jangan lupa terus mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Masuk surga ibu. Jelas? Apa ketemu suami? Insya Allah ketemu. Kalau sama-sama muslim. Ketemu kapan? Di surga. Nanti di alam kubur ibu ketemu. Dengan siapa? Dengan amal ibu sendiri, dengan sholat yang ibu lakukan, itu dengan kuasa Allah, sholat, amal soleh itu dirubah jadi seperti manusia, menemani ibu sampai kiamat. Makanya dalam kitab-kitab lain katakan, as-salatu unsun fil qabri. Sholat itu uns. Uns itu teman setia di kubur. Makin bagus sholatnya, makin bagus teman setianya. Kira-kira gitu, Bu. Ya. Silakan yang lain. Ya, silakan. Bagaimana menurut pandangan Pak Ustadz jika ada seseorang akhlaknya baik, silaturahminya bagus, sedekahnya bagus, tapi dia malas beribadah ke masjid, malas menuntut ilmu. Bagaimana menurut pandangan Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau orang baik, silaturahminya rajin, sedekahnya banyak, tapi males, jadi masalah tuh. Biasanya orang yang amal solehnya banyak, silaturahminya bagus, sedekahnya banyak karena imannya bagus. Kalau ada orang males ke masjid, apalagi nggak pernah sholat, tapi rajin sedekah, rajin berbuat baik sama tetangga, sama teman, sama siapa saja baik gitu. Kata Rasulullah, as-salatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Jadi sholat itu tiang. Sedangkan sedekah, silaturahmi itu seperti gentengnya. Bapak mau pasang genteng di mana kalau tiang nggak didiriin? Kedengeran nggak? Mau dipasang di mana tuh? Kebaikan itu kalau yang pokok nggak ditegakkan. Jadi boleh jadi dosa meninggalkan sholat dibandingkan sedekah yang dikerjakan masih gedean ini nih. Itu sebabnya kalau mau melakukan sholat, sedekah, silaturahmi, ini dulu yang pokok. Sholat dulu. Kalau sholatnya bagus, diharapkan dan diduga kuat, akan yang lain juga bagus. Amal sholat pasti bagus. Ikut. Nah, kalau Bapak ketemu orang macam gitu, kita punya kewajiban moral untuk mengingatkan. Boleh ngomong yang empat mata, ya sambil santai gitu. Jangan menggurui. Kasih tahu, kasih masukan pada si teman itu agar mau sholat. Rugi Pak. Hidup nggak pakai sholat rugi. Kenapa rugi? Umur habis nggak ada prestasi. Dosanya besar. Kedengeran? Sholat mahal. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Yang penting sholat. Jelas ya? Pasti ada? Baik, Pak. Silakan. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Eh, Pertanyaan saya, Pak, jodoh rezeki maut itu kan di tangan Allah, Pak. Misalkan suatu hubungan keluarga baru menikah gitu, ternyata di salah satu antara suami atau istri itu sakit. Kan itu kan Bapak bilang tadi tuh ada nafkah lahir ya dan batiniah. Misalkan kalau si istrinya sakit, misal suaminya itu menikah lagi, apa hukumnya? Apa dosa atau dianjurkan dalam agama? Tanya saya. Terima Ya. kasih, Pak. Dalam Islam, dalam Quran, menikah itu boleh lebih dari satu. Tunggu dulu Ibu. Jangan melotot dulu. Ini brengsek nih Ustadz ngajar nggak benar. Bukan, ngasih tahu dulu. Fankihu ma taba lakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah olehmu wanita yang kamu anggap baik, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Tapi ayatnya nggak berhenti sampai di situ. Fa'ilam ta'dilu fawahidatan. Maka jika kamu tidak mampu berlaku adil, cukup 1, itu lebih baik. Berdasarkan ayat itu, dibuka peluang oleh Quran, seorang suami menikah lebih dari 1 selama syaratnya dipenuhi. Syaratnya apa? Adil. Adil masih jadi masalah. Apa yang adil? Adil dalam nafkah. Adil dalam mabit, nginap. Adil dalam cinta kasih. Mungkin nafkah bisa adil. Mungkin nginep bisa 2 hari, 2 hari, 2 hari misalnya. Tapi cinta kasih ini nggak bisa. Susah. Itu sebabnya yang paling ideal kalau suami tahu istrinya sakit gitu. Suami yang bagus usahakan istrinya sehat. Kedengeran nggak? Dicari jalan supaya dia sehat, obatin sampai ke ujung dunia. Kedengeran nggak? Jangan ditinggal kawin. Kedengeran nggak tuh? Istrinya ngegeletak.
sakit, lakinya kawin lagi, kurang adab namanya. Ya lu. Isu. Saya bilang kurang adab, ibu bilang kurang ajar. Aduh, ibu udah kan main dah. Itu udah bahas, udah suul adab kurang bagus, ya kan? Obatin dulu, cari jalan supaya dia bisa sembuh. Kenapa? Biar gimana, ini istri ini amanah. Amanah dari Allah melalui ayahnya waktu dia nikah, tanggung jawab itu suami gitu. Udah disembuhkan, diobatin macam-macam nggak sembuh juga. Sementara kebutuhan biologisnya terus tiap hari juga butuh dipenuhi. Nah, disitulah ada kearifan, ada kebijaksanaan. Bijaksana gimana? Si istri kalau tahu dia nggak bisa berbuat yang terbaik buat suaminya karena sakit, dia dengan senang hati. Gini aja deh bang, saya nggak bisa kayak dulu gitu. Saya beri izin abang nikah lagi, baru. Kedengeran nggak tuh? Tuh. Cuman kata istrinya, abang boleh nikah, tapi jangan di depan mata saya. Kedengeran? Siapa contohnya? Nabi Ibrahim. Tuh. Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah setahun, 2 tahun, sampai lama nggak punya anak. Gitu. Lama-lama Nabi Ibrahim bilang sama istrinya, bagaimana nih, saya kepengen sekali punya anak laki-laki. Yang dengan anak itu saya bisa menurunkan ilmu-ilmunya Allah. Siti Sarah ngerti kalau beliau tidak bisa memberikan yang terbaik pada suaminya. Bukan sakit, bukan sehat, tapi belum bisa mempersembahkan seorang keturunan. Kata Siti Sarah, begini aja bang, abang nikahin tuh Siti Hajar, orang Mesir yang kebetulan ada di rumahnya. Cuman bawa jauh. Artinya gimana? Lelaki, perempuan, biar ikhlasnya kayak apa, juga kurang nyaman kalau lakinya mes-mes sama perempuan lain. Paham nggak tuh? Kurang nyaman. Oleh Nabi Ibrahim, dinikahilah Siti Hajar, dibawa ke Mekah. Lahirlah Nabi Ismail. Atas ridho istrinya. Kalau begini, bagus dong. Itu. Tidak bijaksana. Istrinya tergeletak sakit, apalagi stroke, dan istrinya nggak bisa ngapa-ngapain, suaminya tanpa izin nikah. Ada diskusi di situ, ada pembicaraan yang mesti dibangun. Gitu. Jelas, itu bukan orang minhajul tuh. Cukup dulu Bu ya. Ada pertanyaan disimpan untuk ahad depan. Ahad depan tanggal 2 Februari sudah memasuki 3 Sa'ban. Ya, kitabnya adalah Muhtarul Al-Hadisan Nabawi, halaman 32. Jadi apa yang kami sampaikan tadi, bahwa kita akan menghadapi bulan Ramadan. Taklim kita akan kita laksanakan tanggal 2 Februari, setelah 2 Februari adalah 9, ya. Ahad satu lagi 9 Februari, dan ahad terakhir 16 Februari. Itu kesepakatan jamaah semua ya, akan kita liburkan. Libur taklim, tetapi volume menuntut ilmu agama malahan makin bertambah. Ya, tadarus tiap hari, ibu-ibu ya di masjid, di rumah, malam kita melaksanakan taraweh, dan tanggal 2 itu biasa awal bulan kita sudah sepakati pakaian kegemaran Nabi, pakaian putih-putih, ya. Jadi tanggal 2 Februari atau 3 Saban itu kita pakaian putih-putih. Mudah-mudahan kita semua sehat dan dapat hadir pada ahad yang akan datang. Kita bagaimana biasa kita akhiri bersama-sama dengan doa.
Bu Hajah Harbi mudah-mudahan Ya. semakin sehat ya. Doa kita semua. على هذه النية الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.